Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah inspiratif tentang perjalanan hidup seorang pemuda bernama Reno. Sebuah kisah perjuangan, kejatuhan, ujian, dan kebangkitan yang menggambarkan betapa hidup di perantauan tidak selalu mudah. Reno datang ke kota dengan harapan besar untuk mengubah nasibnya, namun kenyataan tidak semanis impiannya. Ia menghadapi kerasnya kehidupan, ditipu, dikhianati, dan hampir kehilangan arah. Namun, di tengah keputusasaan, ia bertemu dengan seorang ulama bernama Arya, sosok yang membawa cahaya dalam kegelapan hidupnya. Melalui perjalanan ini, kita akan belajar bahwa sukses bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang bagaimana kita memilih jalan yang benar, meskipun penuh rintangan. Ini adalah cerita tentang keberanian melawan godaan, keikhlasan dalam berjuang, dan kebanggaan dalam menemukan makna hidup yang sejati. Saksikan kisah penuh hikmah ini hingga akhir, dan semoga kita semua dapat mengambil pelajaran berharga darinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar baru saja menyingsing ketika Reno berdiri di depan rumahnya, menatap tanah kelahirannya dengan perasaan campur aduk. Di depannya, ibunya, Bu Sumarni, berdiri dengan mata yang mulai memerah, berusaha sekuat tenaga menahan air mata. Kau yakin, Nak, hidup di perantauan itu keras? Suara ibunya bergetar. Reno mengangguk pelan. Aku harus pergi, Bu. Aku ingin mengubah hidup kita. Aku ingin ibu tidak lagi bersusah payah berjualan sayur di pasar. Bu Sumarni menggenggam tangan anaknya erat. Tangannya yang kasar karena bertahun-tahun bekerja keras kini mengusap wajah Reno dengan penuh kasih sayang. Yang penting kau jangan lupakan sholat dan jangan tinggalkan akhlakmu, Nak. Rezeki bisa dicari, tapi harga diri jangan kau gadaikan. Reno menelan ludah, berusaha menahan emosi yang mulai menyelinap ke dadanya. Dalam hatinya, ia berjanji akan kembali membawa kesuksesan, membawa kebanggaan untuk ibunya. Suara klakson bas membuyarkan keheningan. Sopir melongok keluar jendela, memberi isyarat bahwa waktu keberangkatan sudah tiba. Reno menarik napas dalam, meraih ranselnya, dan melangkah menuju bas dengan kaki yang terasa berat. Saat pintu bas tertutup, air mata Bu Sumarni akhirnya jatuh, mengiringi kepergian putranya yang kini menatap jalan panjang di depannya, jalan yang penuh ketidakpastian, tetapi juga harapan. Bas mulai melaju, meninggalkan desa kecil yang perlahan-lahan menghilang dari pandangan. Reno menatap keluar jendela, mengingat setiap sudut jalan, setiap pohon, dan setiap kenangan yang tersimpan di sana. Ia tidak tahu apa yang menantinya di kota besar, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan kembali sebelum berhasil mengubah nasibnya. Reno turun dari bas dengan langkah mantap, menatap hiruk-pikuk kota yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang desa. Gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan saling berebut jalan, dan orang-orang berjalan dengan langkah cepat seolah dikejar waktu. Namun, tak butuh waktu lama bagi Reno untuk menyadari bahwa kota ini tidak sehangat yang ia bayangkan. Tidak ada yang peduli padanya. Ia hanyalah seorang perantau tanpa tujuan yang jelas, tanpa kenalan, tanpa tempat bernaung. Reno menghabiskan hari pertama dengan mencari pekerjaan. Ia mengetuk pintu warung-warung kecil, menawarkan tenaganya untuk bekerja apa saja, mencuci piring, mengangkut barang, atau sekadar membantu membersihkan toko. Namun, jawabannya selalu sama, maaf, kami tidak butuh orang. Hari mulai gelap, dan perutnya mulai berbunyi. Ia hanya memiliki sedikit uang, cukup untuk membeli sebungkus nasi bungkus yang dimakannya di pinggir jalan. Tidak ada tempat tinggal, tidak ada teman bicara, hanya dinginnya malam yang menemani. Ketika malam semakin larut, Reno berjalan tanpa tujuan, hingga akhirnya menemukan emperan toko kosong. Dengan ransel sebagai bantal, ia merebahkan tubuhnya yang lelah. Suara klakson, obrolan orang-orang, dan bau asap kendaraan menjadi latar belakang tidurnya yang penuh kegelisahan. Sebelum menutup mata, Reno menatap langit kota yang gelap, hampir tanpa bintang. Dalam hati, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini awal dari mimpi besar yang ia kejar, ataukah ini awal dari penderitaan yang belum ia bayangkan. Pagi itu, Reno terbangun dengan tubuh kaku karena semalaman tidur di emperan toko. Matahari baru saja naik, tapi perutnya sudah kembali melilit kelaparan. Ia bangkit dengan semangat yang masih tersisa, berharap hari ini akan lebih baik dari kemarin. Berjam-jam ia berjalan,
mengetuk pintu toko demi toko, menawarkan tenaganya. Hingga akhirnya, sebuah toko kelontong kecil di pinggir pasar menerima lamarannya. Pemiliknya, Pak Darman, seorang pria parubaya dengan wajah keras, memberinya pekerjaan sebagai pengangkut barang dengan upah harian yang kecil. Awalnya, Reno merasa bersyukur. Meski upahnya sedikit, setidaknya ia tidak lagi kelaparan. Namun, harapan itu runtuh ketika ia mulai menyadari kelicikan Pak Darman. Setiap hari, pekerjaannya semakin berat, tapi upahnya selalu ditunda dengan berbagai alasan. "Besok saya bayar semuanya, sabar dulu ya," kata Pak Darman setiap kali Reno menagih haknya. Hari berganti, janji-janji kosong terus terucap. Reno mulai curiga, tapi ia tetap bertahan, berharap Pak Darman akan menepati ucapannya. Namun, harapannya hancur ketika suatu pagi ia datang ke toko dan mendapati pintunya tertutup rapat. Tetangga sekitar memberitahunya bahwa Pak Darman telah pergi meninggalkan banyak utang, termasuk upah Reno yang belum dibayar. Reno terduduk di trotoar, merasa tertipu. Matanya memanas, bukan hanya karena kehilangan uang, tetapi juga karena kepercayaan yang dikhianati. Dunia ini ternyata lebih kejam dari yang ia kira. Dengan sisa tenaganya, ia berjalan tanpa tujuan. Lapar, lelah, dan kecewa, ia menyadari bahwa perantauan bukan sekadar tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi kerasnya kenyataan tanpa kehilangan harapan. Namun, bagaimana caranya bertahan jika bahkan untuk makan pun ia tak punya sepeser pun? Lapar dan kelelahan, Reno melangkah lunglai di antara hiruk-pikuk pasar tradisional. Bau rempah, ikan asin, dan tanah basah bercampur dalam udara pagi yang sibuk. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, ibu-ibu menawar harga dengan suara lantang, sementara tukang pikul berlalu lalang membawa karung berisi barang dagangan. Reno menatap etalase sebuah warung makan dengan mata kosong. Di dalamnya, terlihat sepiring nasi hangat dan lauk yang menggoda, sesuatu yang terasa begitu jauh dari jangkauannya saat ini. Perutnya melilit, tapi dompetnya kosong. Tiba-tiba, suara lembut namun berwibawa menyapanya dari belakang. "Kau terlihat sangat lapar, nak. Kemarilah, makanlah dulu." Reno menoleh dan melihat seorang pria dengan janggut rapi, mengenakan jubah sederhana dan sorban putih. Wajahnya teduh, sorot matanya penuh ketenangan. Aku tidak punya uang, Pak," jawab Reno ragu. Pria itu tersenyum. "Siapa bilang rezeki hanya datang dari uang? Mari, makanlah." Tanpa banyak tanya, Reno mengikuti pria itu ke sebuah warung sederhana. Sebuah piring nasi dengan lauk sederhana diletakkan di hadapannya. Reno sempat ragu, tapi rasa lapar mengalahkan gengsinya. Ia mulai makan perlahan, kemudian semakin lahap. Pria itu hanya tersenyum, membiarkan Reno menikmati makanannya. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Namaku Arya. Aku melihatmu sejak tadi di pasar. Kau tampak seperti seseorang yang telah kehilangan sesuatu, lebih dari sekadar uang atau makanan." Reno menatapnya dengan mata penuh kelelahan. Entah mengapa, ada sesuatu dalam tatapan Arya yang membuatnya ingin berbicara, ingin meluapkan semua yang ia pendam selama ini. "Aku datang ke kota ini untuk mengubah hidupku," Reno akhirnya berkata lirih. "Tapi semua terasa lebih sulit dari yang kubayangkan. Aku ditipu, kehilangan segalanya, dan sekarang aku bahkan tak tahu harus kemana." Arya mengangguk, seolah memahami setiap luka yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Hidup di perantauan memang tak mudah. Kadang kita harus jatuh lebih dulu sebelum bisa berdiri dengan kuat. Tapi mungkin yang kau butuhkan bukan hanya keberuntungan, melainkan arah yang benar. Reno menatap Arya dengan penuh tanya. "Arah yang benar?" Arya tersenyum. "Ya, bukan hanya mencari uang, tapi juga mencari makna. Maukah kau ikut denganku sejenak? Mungkin ada sesuatu yang bisa kau pelajari." Di tengah riuhnya pasar, dengan sisa kelelahan dan kebingungan yang masih menggelayut di hatinya, Reno merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari dirinya, harapan. Tanpa tahu apa yang akan terjadi, ia mengangguk. Dan itulah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Reno mengikuti Arya menyusuri jalanan pasar yang semakin ramai. Langkahnya masih ragu, tetapi ada sesuatu dalam ketenangan pria itu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Mereka tiba di sebuah bangunan sederhana di pinggiran pasar. Sebuah musola kecil dengan cat putih yang mulai pudar, namun terasa begitu damai. Di dalamnya, beberapa anak muda duduk bersila, mendengarkan seseorang yang sedang berbicara dengan penuh kelembutan. "Ini pesantren kecil yang aku kelola,"
kata Arya sambil tersenyum. Kami menampung anak-anak jalanan, mereka yang tersesat di perantauan, dan siapa saja yang ingin belajar tentang kehidupan. Reno menelan ludah. Kata-kata itu menohok hatinya. Ia merasa seolah tempat ini memang disediakan untuk orang-orang seperti dirinya yang sedang mencari pegangan, yang nyaris menyerah pada kerasnya dunia. Malam itu, Reno tidur di pesantren untuk pertama kalinya. Tidak ada kasur empuk, hanya tikar sederhana. Namun, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia tidur tanpa rasa takut, tanpa harus khawatir diusir dari emperan toko atau kelaparan keesokan harinya. Hari-hari berikutnya, Reno mulai belajar banyak hal. Ia membantu membersihkan musola, memasak, dan ikut dalam kajian yang dipimpin Arya. Perlahan, ia mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang uang atau kesuksesan duniawi, tetapi tentang makna, kesabaran, dan keikhlasan. Suatu malam, setelah sholat Isya, Reno duduk di serambi musola bersama Arya. Angin sepoi-sepoi membuat suasana semakin tenang. Dulu aku berpikir, sukses itu soal uang, kata Reno tiba-tiba. Tapi setelah semua yang aku alami, aku mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang aku cari? Arya tersenyum, menatap langit yang bertabur bintang. Sukses bukan hanya soal harta, Reno. Tapi soal bagaimana kau menjalani hidup dengan keberkahan. Harta bisa dicari, tapi ketenangan hati tidak bisa dibeli. Reno terdiam. Kata-kata itu meresap ke dalam jiwanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi berjalan sendirian dalam kegelapan. Ada cahaya kecil di ujung jalan yang mulai terlihat cahaya yang membimbingnya menuju hidup yang lebih berarti. Waktu berlalu, dan kehidupan Reno di pesantren berjalan lebih baik dari yang ia bayangkan. Ia mulai merasakan kedamaian yang selama ini hilang, menemukan arti perjuangan yang lebih dari sekadar mengejar harta. Namun, dunia belum selesai mengujinya. Suatu sore, setelah membantu Arya membagikan makanan untuk fakir miskin di pasar, Reno bertemu dengan seorang pria yang familiar. Pria itu adalah Dani, seorang kenalan lama dari kampung yang lebih dulu merantau ke kota. Reno, Dani menyapanya dengan ekspresi terkejut. Gila, sudah lama banget. Kau kemana saja? Aku kira kau sudah sukses di sini. Reno tersenyum tipis. Aku masih berjuang, dan sekarang aku tinggal di pesantren bersama Ustaz Arya. Dani mengernyit. Pesantren. Kau bercanda. Kau punya potensi besar, bro. Untuk apa buang waktu di sana? Reno terdiam, menunggu kelanjutan ucapan Dani. Aku ada tawaran kerja buatmu. Gajinya besar, lebih dari cukup untuk membuatmu hidup nyaman, lanjut Dani, menepuk bahu Reno. Tidak perlu susah-susah angkat barang atau tidur di lantai pesantren. Aku bisa memberimu jalan pintas. Tapi, kerja apa? Tanya Reno curiga. Dani tertawa kecil. Sederhana, hanya membantu mengedarkan barang dari luar negeri. Tak perlu banyak tanya. Aku sudah lama di bisnis ini, dan percaya padaku, hasilnya luar biasa. Reno menegang. Ia tahu maksud, barang, yang Dani maksud. Bisnis haram, yang selama ini banyak menjebak orang-orang yang putus asa. Bagaimana, Reno? Dani tersenyum, seolah sedang menawarkan sebuah tiket emas menuju kesuksesan. Dalam hatinya, Reno terguncang. Tawaran itu menggiurkan. Jika ia menerimanya, ia bisa segera mendapatkan uang banyak, mengakhiri penderitaannya, dan bahkan mengirim uang untuk ibunya di desa. Namun, bayangan Arya dan pesan-pesannya selama ini tiba-tiba terlintas dalam pikirannya. Rezeki bisa dicari, tapi harga diri jangan kau gadaikan. Reno mengepalkan tangannya. Ini bukan sekadar tawaran kerja, ini adalah ujian, sebuah persimpangan yang akan menentukan jalan hidupnya. Apakah ia akan memilih jalan yang mudah tetapi penuh dosa, atau tetap bertahan di jalan yang benar, meskipun sulit? Ia menarik napas dalam, menatap Dani dengan tegas. Aku menghargai tawaranmu, dan, katanya dengan suara mantap. Tapi aku tak bisa. Dani mengangkat alis. Kau yakin? Jangan menyesal nanti. Reno tersenyum kecil. Lebih baik aku susah di jalan yang benar daripada kaya dengan cara yang salah. Dani menghela napas panjang, lalu menggeleng sebelum pergi. Reno menatap langit yang mulai temaram. Ia tahu, hidupnya di kota ini masih penuh rintangan. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa yakin bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Dan meski sulit, ia tidak akan menyesal. Malam itu, Reno duduk di serambi musola, menatap langit yang bertabur bintang. Keputusan yang ia ambil hari ini begitu berat,
tetapi hatinya terasa lebih tenang. Ia menolak godaan kekayaan instan yang bisa menghancurkan hidupnya. Tak lama kemudian, Arya datang dan duduk di sampingnya. Seolah sudah mengetahui apa yang terjadi, ia hanya tersenyum tanpa bertanya. "Bagaimana rasanya?" tanya Arya akhirnya. Reno menghela napas panjang. "Sulit, Ustaz. Seandainya aku masih menjadi Reno yang dulu, mungkin aku sudah menerima tawaran itu tanpa berpikir dua kali." Arya mengangguk. "Dan jika kau menerimanya, mungkin kau akan mendapatkan uang banyak dengan cepat. Tapi apakah hatimu akan tenang?" Reno terdiam. Ia tahu jawabannya. "Godaan seperti itu akan selalu ada," lanjut Arya. "Karena semakin kau berusaha berada di jalan yang benar, semakin besar ujian yang akan datang. Tapi setiap keputusan yang kau ambil menentukan siapa dirimu." Reno menatap Arya dengan mata penuh tanya. "Tapi Ustaz, bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau aku tetap miskin dan tidak bisa mengubah nasibku?" Arya tersenyum lembut. "Kau sudah mengubah nasibmu, Reno. Kau memilih untuk tidak mengorbankan harga dirimu demi jalan pintas. Itu perubahan terbesar dalam hidupmu. Rezeki itu sudah ditentukan olehnya, tugas kita hanya berusaha dan tetap berada di jalan yang benar." Reno termenung, mencerna kata-kata Arya. Ia teringat kembali akan ibunya di desa perempuan yang selalu mengajarkan kejujuran, yang bekerja keras meski hidupnya penuh kesulitan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Reno berdoa dengan penuh keyakinan. Ia tidak lagi meminta kekayaan atau kesuksesan instan. Ia hanya meminta satu hal, agar selalu diberi kekuatan untuk tetap berada di jalan yang benar, meskipun sulit. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang sesungguhnya. 2 tahun berlalu sejak Reno memilih jalannya sendiri. Kini, ia bukan lagi pemuda putus asa yang kelaparan di emperan toko. Berkat bimbingan Arya dan kerja kerasnya, Reno berhasil membangun usaha kecil di pasar, menjual hasil pertanian dari desa. Ia tak hanya mencukupi kebutuhannya sendiri, tetapi juga bisa membantu orang lain. Pesantren tempatnya belajar semakin berkembang. Bersama Arya, Reno ikut mengajarkan anak-anak jalanan tentang kehidupan, kejujuran, dan perjuangan. Ia belajar bahwa kesuksesan bukan hanya tentang berapa banyak uang yang dimiliki, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa ia berikan kepada orang lain. Suatu pagi, dengan hati berdebar, Reno menaiki bus menuju desa. Kali ini, ia bukan lagi pemuda yang pergi dengan penuh harapan tanpa kepastian, ia pulang dengan kebanggaan. Sesampainya di desa, ia melihat ibunya masih berjualan di pasar. Rambutnya semakin banyak uban, tapi matanya tetap penuh kasih sayang. Ketika Bu Sumarni melihatnya, air matanya langsung mengalir. "Nak," suaranya bergetar, tak percaya melihat Reno berdiri di hadapannya dengan wajah yang lebih matang dan penuh keyakinan. Reno tersenyum, lalu berlutut dan mencium tangan ibunya. "Bu, aku pulang." Tangis bahagia pecah. Warga desa yang mengenalnya turut menyambut Reno dengan hangat. Mereka mendengar kisah perjuangannya, tentang kesulitannya di kota, bagaimana ia hampir tersesat, dan bagaimana ia bangkit kembali dengan cara yang benar. Di dalam hatinya, Reno merasa tenang. Ia tahu perjalanannya belum selesai, tetapi satu hal yang pasti, ia telah pulang bukan sebagai pemuda yang kalah oleh kehidupan, tetapi sebagai seseorang yang menemukan makna sejati dari perjuangan. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang bisa